Sekelompok siswa SMA mengikuti perkemahan sekolah di sebuah hutan yang terkenal dengan legenda misterius. Malam yang seharusnya penuh canda tawa berubah menjadi mencekam saat mereka menemukan jejak-jejak misterius dan mulai diteror oleh kehadiran makhluk tak dikenal. Mereka harus bertahan hidup semalaman dengan teka-teki dan ketakutan yang mengintai. Para siswa tiba di lokasi perkemahan di pinggir hutan yang sepi. Mereka dipimpin oleh guru pendamping, Pak Herman, yang sering membawa murid-muridnya berkemah. Pak Herman memperingatkan mereka untuk tidak masuk terlalu dalam ke hutan, karena ada tempat terlarang yang diselimuti legenda kuno tentang arwah penasaran yang mengganggu siapapun yang datang. Salah satu murid, Dimas, mengolok-olok peringatan tersebut, sementara temannya, Sari, merasa gelisah. Kelompok ini mulai mendirikan tenda sambil bercanda dan tak mempedulikan peringatan itu. Saat malam tiba, Pak Herman memimpin acara api unggun. Ia mulai menceritakan legenda lokal tentang seorang anak yang hilang di hutan itu puluhan tahun lalu dan arwahnya sering menampakkan diri mencari teman untuk menemaninya. Siswa-siswa awalnya menertawakan cerita itu, namun beberapa dari mereka merasa ketakutan, terutama saat mendengar suara ranting patah dan angin dingin tiba-tiba bertiup. Setelah api unggun selesai, Dimas dan beberapa teman memutuskan berjalan-jalan di sekitar hutan sambil membawa senter. Di antara pepohonan, mereka menemukan jejak kaki kecil yang mengarah ke area yang lebih gelap. Dimas, yang selalu penasaran, mengikuti jejak tersebut, meski teman-temannya memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Mereka menemukan sebuah boneka lusuh dan berlumuran tanah di dekat sebuah pohon tua. Tanpa berpikir panjang, Dimas mengambil boneka itu dan membawanya kembali ke tenda, meskipun teman-temannya merasa boneka itu tampak berbeda dan aneh. Saat malam semakin larut, hal-hal aneh mulai terjadi. Suara anak kecil yang berbisik-bisik terdengar dari balik tenda mereka, dan beberapa tenda bergetar seolah-olah ada seseorang yang berjalan di sekelilingnya. Sari, yang paling peka, merasa seolah-olah ada sosok yang mengawasinya dari kejauhan. Di tenda lain, Dimas yang membawa boneka itu mulai merasa tidak nyaman. Ketika ia memegang boneka itu, matanya seakan melihat bayangan anak kecil berdiri di ujung kakinya. Saat ia berkedip, bayangan itu menghilang. Tapi boneka di tangannya terasa semakin berat dan dingin. Ketakutan mulai melanda semua murid saat salah satu siswa, Andy, tiba-tiba menghilang. Mereka mencari di sekitar perkemahan, namun tidak berhasil menemukannya. Hanya senter Andy yang tertinggal di tanah, menunjukkan bekas-bekas seretan kaki kecil menuju hutan yang lebih dalam. Para murid panik dan ingin meninggalkan hutan. Namun Pak Herman menenangkan mereka dan meminta mereka tetap berkumpul. Ia meyakinkan bahwa Andy mungkin hanya tersesat sebentar. Namun, tak lama setelah itu, sosok anak kecil berpakaian putih terlihat sekilas melintas di antara pohon-pohon dengan boneka yang sama di tangannya. Malam semakin mencekam ketika suara tawa anak kecil menggema di seluruh hutan. Suara itu semakin mendekat dan tampak jelas bahwa sosok misterius itu semakin dekat dengan tenda mereka. Para siswa dan Pak Herman berkumpul di api unggun, berharap nyala api dapat melindungi mereka. Namun, boneka yang tadi diambil Dimas tiba-tiba muncul kembali di tengah lingkaran api, meski sebelumnya sudah mereka buang jauh. Semua sadar bahwa mereka tengah diikuti oleh arwah anak yang dikisahkan dalam legenda tadi. Mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan perkemahan di pagi hari. Namun Pak Herman berpesan kepada mereka untuk tidak membawa apapun dari hutan. Saat mereka bergegas meninggalkan tempat itu, sosok anak kecil tampak berdiri di balik pepohonan, memandang mereka dengan tatapan tajam sambil memegang boneka lusuhnya. Di akhir, Sari yang terakhir kali melihat ke belakang mengucapkan doa untuk anak tersebut, berharap ia bisa menemukan kedamaian.